Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarit resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. KPK menetapkan total 4 tersangka, 3 orang penerima dan 1 orang pemberi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hyarit atau Edi Hyarit sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan surat penetapan tersangka sudah ditandatangani sekitar 2 pekan lalu. Ada 4 tersangka yang sudah ditetapkan, antara lain 3 orang penerima dan 1 pihak pemberi. Kemudian penetapan tersangka Wamenkumham benar itu sudah kami tanda tangani sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sir ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya, dari pihak penerima 3 pemberi 1 gitu. Kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Edi Hyarit pertama kali dilaporkan oleh Indonesia Police Watch ke KPK pada Maret 2023. Saat itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyatakan pihaknya melaporkan dugaan gratifikasi sebesar 7 miliar rupiah yang diterima Edi Hyarit melalui orang terdekatnya. Suap itu diduga terkait jasa konsultasi hukum dan pengesahan status badan hukum. Pada tanggal 17 Oktober pukul 14.36 dikirim lagi oleh PT CLM ke rekening bernama YAM. Aspri juga. Aspri dari saudara Wamen EOSH. Diakui dalam chat-chat ini, ya. Chat-chat ini diakui nih, ya. Nah, itu perbuatan kedua, ya. Jadi yang ketiga, dalam hubungan komunikasi antara Dirut CLM saudara HH dengan Wamen saudara EOSH, saudara EOSH meminta Asprinya 2 orang dapat ditempatkan, ini perbuatan ketiga nih, ditempatkan sebagai komisaris PT CLM, ya. Kemudian diakomodasi, ya, dengan adanya akta notaris. IPW juga telah menyerahkan sejumlah bukti dugaan penerimaan gratifikasi oleh Edi Hyarit periode April hingga Oktober 2022 ke KPK. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Wamenkumham Edi Hyarit, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Haidar Faisal. Ya, Haidar Faisal, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Andro, Tisa dan juga pemirsa, memang dapat kami informasikan bahwa pada hari ini belum ada agenda pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hyarit atau biasa akrab disapa dengan Edi Hyarit ini, pemirsa, di KPK. Namun kami dapat konfirmasikan bahwa benar adanya tadi malam ini pimpinan KPK telah menetapkan ataupun telah mengatakan dan membenarkan penetapan tersangka oleh Wamenkumham ini atas dugaan kasus suap dan juga gratifikasi. Dalam hal ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa penetapan tersangka ini sebenarnya sudah diteken oleh pimpinan KPK sejak 2 minggu yang lalu. Namun, dan dalam hal ini selain juga menetapkan Edi Hyarit sebagai tersangka, KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya. Dalam hal ini, pemirsa, total berarti ada 4 tersangka dalam dugaan kasus suap dan juga gratifikasi. 3 diantaranya ini merupakan penerima suap dan 1 lainnya merupakan pemberi suap. Memang belum ada konstruksi secara rinci yang disampaikan KPK karena KPK juga belum memberikan konferensi pers begitu. Namun tadi Ali Fikri, yakni adalah Kepala Bagian Pemberitaan KPK, sempat menyampaikan kepada awak media bahwa hingga sampai saat ini KPK telah menyelesaikan proses pengumpulan bukti untuk kemudian nanti akan melanjutkannya ke pemeriksaan ataupun pemanggilan saksi-saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Namun untuk tanggalnya belum ada kepastian. Yang pasti nanti KPK akan menyampaikan kepada awak media
sekiranya ada agenda pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan suap dan juga gratifikasi ini. Nah, pemirsa, untuk lengkapnya berikut pernyataan dari Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Dugaan korupsi di Kemenkumham kan kemarin sudah dijelaskan, kami sudah jelaskan ya, memang sudah naik proses penyidikan, kemudian semalam pimpinan Pak Alex juga sudah menjelaskan, saya kira sudah cukup jelas. Sekarang adalah proses menyelesaikan pengumpulan alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi pasti kemudian kami agendakan ke depan. Jadi kami berharap teman-teman tunggu dulu, nanti setiap perkembangannya pasti kami sampaikan terkait hal itu gitu ya. Kami butuh waktu, kami butuh proses untuk menyelesaikan sebuah perkara karena tentu kami juga tidak ingin gerusa-gerusu begitu ya, tetapi kemudian tidak memperhatikan aspek formil gitu ya, aspek material dari perkara itu sendiri. Karena tentu ada proses panjang sampai kemudian kami akan bertanggungjawabkan seluruh hasil proses penyidikan ini di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dan memang jika kita bisa kilas balik sedikit pemirsa, kasus ini bermula ketika Ketua Indonesia Police Watch, yakni adalah Sugeng Teguh Santoso, ini melaporkan Edi Hiaric ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Maret tahun 2023. Dalam hal ini, Edi dilaporkan karena diduga memperdagangkan kewenangannya dalam sengketa kepemilikan saham suatu perusahaan pemilik konsensi 2000 hektar tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dan Edi dalam hal ini diduga menerima suap dan juga gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Kasus tersebut pun akhirnya naik ke tingkat penyelidikan pada bulan Mei 2023 dan kemudian 6 bulan setelahnya ini sudah naik ke tahap penyidikan. Dan tentu pemirsa, Andro dan juga Tisa, kita akan nantikan bagaimana kemudian kelanjutan dari kasus dugaan suap dan gratifikasi di Wamenkumham ini. Untuk sementara demikian, kembali ke studio.